secara kemanusiaan membuat hidup saya menjadi tidak nyaman. Tapi sekarang dengan kejadian sekarang ini lebih nyaman kan. Oh, terima kasih ya. Karena kamu saya bisa seperti ini kan gitu. Nah, tadi ya. Jadi tidak ada masalah ternyata. Kemudian ketika yang tadi dianggap masalah ini biasanya kan menekan hidup kita, ini teman-teman yang punya masalah ini kan kita menjadi tertekan ya. Nah, ini tak kasih tahu nih ya, nanti pulang dari sini harus powerful. Kalau masalah ini sekarang menekan hidupmu, tapi tahu nggak, pesawat terbang itu bisa terbang itu karena ada tekanan yang kuat. Baling-balingnya itu ada tekanan yang kuat. Ayo dimana ya kalau hari ini Anda memaknai masalah itu sebagai tekanan. Berarti tidak lama lagi Anda akan terbang tinggi. Jadi tidak dimana ya, kalau itu sebagai tamparan, sebentar lagi menemukan kesadaran dan pencerahan. Tapi kalau Anda maknai ini sebagai tekanan, berarti tidak lama lagi energi Anda akan diperbesar. Dan Anda akan terbang lebih tinggi daripada yang kemarin. Kincir angin ya, kincir angin itu bisa menggerakkan baling-baling dan menjadi generator, ya, menerangi banyak orang. Karena apa? Karena ada tekanan. Nah, nanti pulang dari sini harus berani berkatakan, Tuhan, terima kasih untuk tamparan pada hari ini. Karena dengan tamparan ini aku menjadi sadar Tuhan. Dan ketika aku sadar, aku mendapatkan pencerahan-pencerahan dalam hidup. Atau yang kedua, Tuhan, terima kasih untuk tekanan-tekanan yang saat ini aku alami dan aku rasakan. Karena aku tahu dengan tekanan-tekanan ini, energi akan semakin besar. Dan aku akan terbang lebih tinggi, melampaui mimpi-mimpiku yang lampau. Sehingga mimpi-mimpiku akan segera terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Ya, sekarang masih mau menganggap masalah? Ya, jadi masalah itu tadi ya, tamparan supaya kita sadar atau tekanan supaya kita terbang lebih tinggi. Jangan lihat yang saya sekarang, Bapak Saudara, itu mengalami tekanan-tekanan luar biasa. Tetapi saya merubah tadi sikap hati tadi. Saya selalu bersyukur, Tuhan, terima kasih. Ya, mungkin bisa flashback ya, belajar di YouTube ya, seni mengelola masalah. Kayak suatu saat saya pernah mengalami tekanan justru dalam kondisi saya sedang dalam zona nyaman. Ya, saya mengalami tekanan justru ketika dalam kondisi zona nyaman. Jadi karena apa? Zona nyaman itu nggak akan membuat orang bertumbuh. Ingat-ingat ya, zona nyaman, posisi nyaman itu nggak akan membuat orang menjadi bertumbuh. Ya, pernah saya ceritakan kan dulu saya pernah di perusahaan, saya menduduki level yang paling tinggi, jabatan yang udah paling tinggi. Artinya naik lagi udah nggak bisa, ya, kecuali jadi mantune bose gitu ya. Ini nyaman, membuat kehidupan kami nyaman. Tapi saat kami nyaman, kami nggak bertumbuh Mas sekalian. Ya, hanya menjalankan rutinitas, ya, walaupun secara kebutuhan semua tercukupi, kan itu. Tapi ini zona nyaman, tapi nggak membuat saya bertumbuh. Justru waktu itu dimunculkan masalah dari luar, ya. Dan apa yang saya katakan waktu itu, Tuhan, terima kasih Tuhan dengan tekanan ini, ya, dengan masalah ini. Karena ternyata engkau paksa aku untuk menjadi pengusaha. Itu kalau nggak ada tekanan waktu itu ya saya tetap jadi pegawai sampai sekarang. Ya, walaupun jabatannya tinggi tapi tetap jadi pegawai. Ada tekanan yang bukan karena kesalahan saya kan gitu. Coba kalau waktu itu masih nyaman ya sampai sekarang nggak akan jadi pengusaha, nggak akan pernah ketemu dengan panjenengan semua kan. Nah, semua tergantung respon kita. Semua tergantung respon kita. Apa yang dari luar itu masih netral gitu loh. Tadi saya bisa menderita, menangis, menderita, kemudian mungkin melaporkan, tapi justru membuat saya tidak bertumbuh kalau saya pernah cerita, suatu saat saya punya omset per hari 1,3 miliar waktu itu. Ya. Tetapi
Udah zona nyaman itu ya. Nyaman gak kalau punya omset per hari 1,3 miliar? Nyaman ya, nyaman. Dulu kantor saya di Solo tuh lantai 7 ya. Keren pokoknya kalau orang dulu di Solo tuh, wah, lantai 7 ya, pitulah itu ada ini, Pak Kira ini ya ikut saya udah lama itu, saksi hidup itu. Ya. Jadi orang sama dulu saya di lantai di Solo itu ya udah menolong banyak orang. Nah, kenapa saya menolong banyak orang? Karena saya per hari omset saya 1,3 miliar. Orang konsultasi dengan saya gratis. Bahkan orang pengen usaha apapun tak modali ya, itu saksinya. Jadi dulu saya punya banyak usaha karena orang datang pengen usaha apapun tak modali. Saya kelingan ya Pak Karo ya, ono wedhus, ono pohon, ono jangkrik, apa nah ya. Cacing macam-macam ya. Pokoknya dulu orang datang ke tempat saya, usul usaha apapun tak modali. Usul mikul. Dan saya sudah membantu banyak orang waktu itu. Nah, tetapi sekalian udah di zona nyaman. Dan yang terjadi apa? Waktu itu ada kebijakan pemerintah. Ya, yang usaha saya tidak bisa dijalankan. Teman-teman saya yang punya usaha yang sama waktu itu mengeluh semua, mengeluh, nyalahkan pemerintah. Kata-kata kotor ditujukan kepada presiden, kepada kebijakan macam-macam. Tetapi apa yang saya katakan, Tuhan, terima kasih. Ya, saat ini Engkau goncangkan aku dari zona nyaman, supaya aku terbang lebih tinggi. Kalau ada goncangan itu berarti saya melompat lebih tinggi, digoncangkan kok gitu loh. Saya merespon yang baik. Teman-teman saya semuanya merespon buruk. Tadi nyalain pemerintah, nyalain kebijakan. Goro-goro presiden ini macam-macam kan itu. Tapi yang saya katakan, Tuhan, terima kasih. Dengan kejadian ini, Engkau goncangkan aku dari zona nyaman. Supaya aku terbang lebih tinggi. Di tahun itu yang kenal Niko hanya orang Solo Raya, itu pun nggak semua. Tapi dengan goncangan tadi, ya, sekarang hampir dari Sabang sampai Merauke, tahu saya, ya, tahu saya. Nah itu loh Bapak sekalian maknanya itu. Nah teman-teman saya yang tadi menyalahkan keadaan dan marah-marah, sampai sekarang tidak bangkit, tidak bangkit. Dan kemarin ada beberapa yang sudah ke sini, ya, karena tahu tentang saya dan akhirnya mereka ke sini. Dan justru mereka tidak bangkit, semakin terpuruk kehidupannya. Masalahnya kan sama tadi. Ya, kita punya usaha yang sama, mengalami masalah yang sama. Kenapa hasilnya berbeda? Teman-teman saya tadi semakin terpuruk. Kemarin pada datang ke sini cerita, semakin terpuruk. Tetapi kenapa saya semakin baik? Karena apa? Respon. Respon ini penting. Semua masih netral. Tergantung bagaimana kita merespon. Kalau meresponnya negatif, hasilnya negatif. Karena yang terbukti tadi, ya, orang-orang yang dulu melakukan usaha yang sama, kemarin ketika mereka datang ke sini, mereka cerita tentang keterpurukannya. Mau bangkit susah katanya. Justru mereka terheran-heran, loh, setelah itu kamu kemana kan gitu? Tahu-tahu kamu sekarang sudah besar. Nah tadi prosesnya diikuti. Responnya harus benar. Masalahnya kan sama, tapi dengan respon yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Oke, berarti lebih penting masalahnya atau responnya? Responnya. Bagaimana nanti kita belajar merespon yang benar. Kalau responnya benar, hasilnya pasti. Kalau respon kita baik, hasilnya pasti benar. Maka yang saya lakukan ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik, ya, jadi jangan anggap bahwa saya tidak pernah kedatangan yang tidak baik, kedatangan Bapak sekalian, ya, tetap kedatangan. Tetapi saya selalu merespon baik gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik, saya cuma katakan apa? Tuhan, yang ini pun baik buat saya. Jadi sesuatu yang kelihatan tidak baik, tapi ketika saya respon baik, Tuhan, yang ini pun baik buat saya. Oh, ternyata berubah menjadi baik Bapak sekalian. Yang tadi kelihatannya nggak baik, begitu saya ngomong gitu, jadi baik. Dan saya bisa, oh Tuhan, terima kasih. Ternyata kemarin cuma bungkusnya Tuhan. Ya.
Cuma bungkusnya kelihatannya tidak baik. Ternyata setelah saya katakan Tuhan, yang ini pun baik buat saya, jadi baik. Ya, ketika saya buka bungkusnya, wah ternyata luar biasa ini kan gitu. Ya, jadi dilihat ya, nanti kalau ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik, diingat-ingat, oh Tuhan ini cuma bungkus Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Oh itu cuma bungkus kok. Nah justru ketika saya merubah tadi Tuhan, yang ini pun baik buat saya. Oh saya bisa bersyukur. Oh ternyata begini ternyata Tuhan. Begini, plek, oh menjadi baik lagi. Ya, jadi tidak ada yang tidak baik ternyata. Tergantung respon kita. Yang kelihatan tidak baik menjadi, itu pun bisa menjadi baik. Jadi pernah saya ajarkan ya, masalah itu hanya sebagai bungkus. Masalah itu hanya bungkus. Di balik masalah itu pasti ada. Ya tadi kan saya melihat bungkus tadi, wah rumahku hilang, bungkusnya kan gitu kan, rumahku hilang, aku jual rumah, aku nanti diomongi bla bla bla, itu bungkus. Tapi ketika saya buka bungkusnya tadi, saya melepas bungkusnya tadi, ya melepas bungkusnya, wow di balik itu ternyata ada keberkahan yang luar biasa. Nah bagaimana cara cepat membuka bungkus? Tadi direspon dengan baik. Masalah itu kalau kita sambut dengan penuh sukacita, dia tidak akan tahan tinggal bersama kita. Itu kunci. Ya, jadi ketika sesuatu kelihatan tidak baik, sambut dengan hati yang penuh sukacita. Dia nggak akan tahan nanti bersama kita. Oke, mulai sekarang ini kalau masih melihat bungkus-bungkus yang tidak baik, ayo sambut dengan sukacita. Sambut dengan tepuk tangan, sambut dengan ucapan syukur. Nanti dia nggak akan tahan. Ya, dia akan menyerah nanti kepada kita semua. Ya, tetapi kalau kelihatan sesuatu tidak baik, kemudian kita respon dengan penuh penderitaan, ya terus nyetel lagunya yang melo-melo, terus kumpul ke orang-orang yang senasib gitu kan, wah itu masalahnya jadi nyaman dengan kita, lama-lama nanti gitu loh. Tambah asik kan itu ya, tambah asik nanti. Dia nggak akan mau pergi dengan kita gitu loh. Dia masih nempel terus dengan kita. Tapi kalau ada sesuatu yang kelihatan tidak baik, sambut dengan sukacita, tepuk tangan. Ya. Nanti dia akan cepat pergi, nggak nyaman dia dengan yang sukacita, dia nggak nyaman itu loh. Ya, tapi kalau nangis, merintih, nyetel lagu yang melo-melo, aku kok orang yang paling menderita di dunia ini, kok nggak ada yang peduli dengan aku. Wow, masalahnya jadi manja-manja gitu kan ya. Iya, lagunya Gubuk Durita, apa terus gelas-gelas kaca macam-macamnya. Iya, jadi masalahnya jadi nyaman nanti ya, nggak akan pergi-pergi nanti. Nah, ketika ada yang kelihatan itu tidak baik datang dirayakan, tepuk tangan, disyukuri, ya, disenyumi, diajak bercanda kan itu. Udah, dia cepat pergi nanti, dia nggak akan nyaman. Ya, maka jaga hatimu. Hati yang gembira adalah obat. Wes ngobati apa-apa yang hati yang gembira ngobati apa-apa. Galuh hilang. Ya. Meriang hilang, beban-beban tadi hilang semua ya. Ya, jaga hatimu tetap gembira. Nak melo sedih-sedih golek kanca curhat. Ya kono ya padha gitu kan ya. Malah lu abot kono masalahnya gitu kan ya. Tambah dadi masalahnya. Oke, jadi sambut masalah itu dengan sukacita. Dia nggak akan tahan berlama-lama bersama kita. Kalau ada bentuknya yang nggak baik datang ya tak sambut. Oh terima kasih Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Kita akan membuka kadonya. Ya. Dibuka kadonya ya kita ketemu di balik itu ternyata ada berkah yang luar biasa. Saya mengalami itu. Jadi saya bisa mengajar. Ya. Bahkan kalau orang gue cerita, Pak ini udah dapat surat dari bank Pak ini. Ya, saya santai aja. Surat cinta itu tenang gue. Gitu. Itu surat cinta kan itu kan itu. Pak udah mau dilelang Pak kan baru mau dilelang tenang wae. Bukti tentang wis jadwal lelang ya ora sudah hilang kan itu. Coba Bapak sadar nggak apa yang dulu pernah Anda khawatirkan ternyata nggak terjadi tuh? Pernah kelingan tuh? Kan harus belajar jadi. Dulu kan apa yang pernah Anda khawatirkan? Dulu kan hidup Anda penuh dengan kekhawatiran.
Apa yang dulu pernah Anda takutkan kan tidak terjadi. Ingat-ingat ya, 80% dari apa yang pernah kita takutkan dan kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 80%. Berarti takut manggonnya yang di nengene lo takut manggonnya. Jangan lu pernah takut tuh, Bu? Pernah takut kalau bojoku nak ilang piye? Tapi ora ilang tak kira itu. Wah, tadi berbunga-bunga. Wah, aku dhisik pernah digondeli. Ya, ono mantune. Jadi gitu loh. Apa yang dulu pernah kita takutkan ternyata tidak pernah terjadi. Tapi ketakutan dan kekhawatiran itu sudah merongrong kenyamanan kehidupan Anda. Ketakutan dan kekhawatiran itu sudah mencuri kebahagiaan dalam hidup. Benar nggak? Ketika ada ketakutan dan kekhawatiran, itu sudah mencuri kenyamanan di dalam hidup. Padahal ternyata tidak pernah terjadi. Tetapi kalau itu kita pelihara terus-menerus, akan menggerogoti kenyamanan kita. Akan menggerogoti kesehatanmu. Wah, gak dipikir-pikir, mangan wae akhirnya males ngono. Padahal sing dipikir guyang-guyu wae. Tapi sing mikir ning ngene kan wis metenteng mangan wae dadi akhirnya apa mae kambuh. Nah. Kan udah tersiksa dulu. Ngalami toh dan ngalami toh. Ayo. Mikirkan mandeng. Padahal ternyata orang kejadian kan itu. Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu ada di sini. Dan ketika orang takut dan khawatir belum terjadi dan mungkin nggak akan terjadi, tapi kehidupan kita sudah menurun tajam. Karena kenyamanan dalam hidup kita sudah hilang waktu itu. Akhirnya timbul masalah. Timbul masalahnya karena apa? Ketakutan dan kekhawatiran tadi. Ya mau ke dalam tubuh, ke dalam fisik, jadi nggak sehat kan itu. Kemudian kita kadang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Dengan ketakutan dan kekhawatiran tadi, kadang banyak orang terus melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Malah akhirnya timbul masalah baru. Contoh ya, wah ini utang bank udah macet ini, udah nggak bisa bayar. Tapi karena takut dan khawatir, omahku nak hilang biaya kan itu kan. Atau takut diteleponi bank. Akhirnya dia mencari jalan yang pintas. Nyilih pinjol. Ya, nyilih pinjol. Pinjol gue nutup tadi, itu pun nggak rampung. Kan cuma sebentar itu, dia selesai cuma sebentar, tapi timbul masalah baru. Sekarang sing ngoyak-ngoyak dua, mau sing ngoyak bank siji tok. Karena ada pinjaman pinjol, berarti sing ngoyak sekarang berapa? Dua toh? Pinjolnya ngoyak-ngoyak, bank ini karena udah macet lagi, ngoyak-ngoyak lagi. Berarti masalahnya jadi double. Nah, seringkali kan kita tuh sering mencari jalan pintas. Tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kadang kita nggak berpikir, ini cuma sementara. Saya menyelesaikan itu dengan pinjol cuma sementara, itu pun dengan yang ini. Yang baru muncul masalah lagi. Yang tadinya cuma satu, akhirnya menjadi